Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita belajar bersama. Kali ini kita telah sampai pada materi terakhir mengenai hukum nun sukun atau nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Kali ini kita akan sedikit membicarakan tentang materi ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ini merupakan materi yang keenam dari hukum-hukum nun sukun atau nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Baik, kita mulai saja. Jadi ikhfa hakiki disebut dengan ikhfa hakiki apabila terdapat nun sukun atau nun mati atau tanwin temu salah satu dari 15 huruf ikhfa. Cara membacanya adalah dengan dibaca samar-samar dan mendengung. Jadi kita lihat pada bagian berikut. Jadi ikhfa adalah ketika nun sukun atau nun mati atau tanwin, sa'an, in ataupun un bertemu dengan salah satu huruf yang 15, yaitu huruf ta, kemudian tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, dan kaf. Maka ketika nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka cara membacanya adalah dengan samar-samar sertai dengan mendengung. Panjangnya sama, yaitu 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif, atau sampai bunyi samar-samarnya atau mendengungnya itu sempurna. Kemudian baru kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita. Sedikit tips, karena hurufnya cukup banyak, maka apabila pemirsa bisa menghafal dengan baik, maka silakan dihafal saja, sepintas saja, atau bisa juga dengan cara kita cukup menghafal dengan hukum-hukum yang sudah kita bicarakan sebelumnya, yaitu dari izhar, kemudian idgham, dan seterusnya. Maka sisanya adalah huruf ikhfa. Maka yang perlu kita hafal adalah selain ikhfa, karena jumlahnya tidak begitu banyak. Misal idgham bi gunnah ada 4, ya, nun, mim, dan waw. Kemudian ada idgham bila gunnah ada lam dan ro. Karena jumlahnya tidak banyak, maka cukup itu yang dihafal, maka sisanya otomatis adalah ikhfa hakiki. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada contoh. Contoh yang pertama adalah ketika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta. Pada kasus ini adalah nun sukun atau nun mati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anta lahu tasadda. Fa'anta lahu tasadda. Demikian. Jadi samar-samar antara nun mati dan ta. Fa'anta, ada yang membaca demikian, kemudian ada juga yang membaca fa'anta. Silahkan. Jadi ada 2 cara membacanya, yaitu fa'anta atau fa'anta. Demikian.
Ya, ada dua cara dan dua-duanya boleh dilakukan. Kemudian lanjut pada huruf ta. Jadi nun mati atau tanwin dalam kasus ini adalah nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ta. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Demikian. Jadi unsa antara nun mati atau nun sukun dengan sa. Jadi samar-samar. Jadi ikhfa ini samar-samarnya memang berbeda-beda tergantung kepada huruf yang bertemu dengan nun mati atau tanwinnya. Jadi ketika untuk kasus nun mati ini, ketika kita membaca ikhfa ini, maka mulut kita ketika membaca nun ini, kita siapkan atau kita bersiap untuk membacakan huruf sa sesuai dengan makhrajnya. Jadi samar-samarnya adalah antara nun dan sa. Ketika kita membaca nun mati ini secara samar-samar, maka mulut kita sudah bersiap-siap untuk mengeluarkan huruf sa sesuai dengan makhraj hurufnya. Demikian. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lain. Baik, kita lanjutkan. Untuk contoh berikutnya adalah nun mati bertemu dengan huruf ja. Bismillahirrahmanirrahim. An ja'ahul a'ma. An ja'ahul a'ma. Ya, jadi antara nun mati atau nun sukun dengan huruf ja. Lanjut pada contoh berikutnya yaitu tanwin, ya, dalam hal ini adalah fathatain bertemu dengan huruf dal. Cara membacanya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa. Ya, demikian. Lanjut pada contoh berikutnya yaitu tanwin, ya, fathatain bertemu dengan huruf za. Hampir sama bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Ya, ran dhata lahab. Demikian. Lanjut pada huruf za, ya. Pada contoh kali ini adalah nun sukun bertemu dengan huruf za, zai atau zai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, jadi antara nun sukun dan huruf za. Jadi samar-samar disertai dengan mendengung, ditahan sepanjang dua ketukan atau dua harokat atau satu alif atau sampai bunyi samar-samarnya atau mendengungnya itu terbaca dengan sempurna. Kemudian kita melanjutkan bacaan Al-Quran kita. Baik, kita lanjutkan kembali ke contoh berikutnya. Ya, contoh berikutnya adalah nun mati bertemu dengan huruf sin. Cara membacanya kurang lebih Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah.
Ya, jadi insan antara nun mati dan huruf sin. Lanjut ke contoh berikutnya yaitu huruf shin ya, agak tebal. Jadi huruf shin ini lebih tebal dari huruf sin ya. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ. Ya, jadi samar-samar antara nun dan shin atau nun mati dan huruf shin ya. Lanjut ke contoh huruf shad ya, nun mati bertemu dengan shad. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Ya, jadi 'an salatihim ya, samar-samar disertai dengan mendengung. Lanjut ke contoh ikhfa berikutnya yaitu pada contoh kali ini ada dua yaitu nun sukun bertemu dengan huruf dhad dan huruf sin ya. Kebetulan ada dua di sini contohnya. Baik, cara membacanya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilih. Ya, demikian. Jadi biman dhalla 'an sabilih. Cara bacanya seperti itu. Baik, lanjut ke huruf ta. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ طَغَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى. Ya, jadi cara bacanya فَأَمَّا مَنْ طَغَى مَنْ طَغَى. Demikian. Kita lanjutkan pada contoh ikhfa berikutnya yaitu nun mati bertemu dengan huruf dha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yanzuru ilaik wa minhum man yanzuru ilaik ya. Jadi yanzuru ini nun mati ya, samar-samar antara nun mati dengan huruf dha. Baik, contoh berikutnya yaitu bertemu dengan huruf fa. Jadi nun mati bertemu dengan huruf fa. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. إذا السماء فطرت ya. Jadi fatarat ya, antara huruf nun dan fa. Baca samar-samar ya. Jadi seperti huruf mim. Al semacam itu ya. Seperti berbunyi huruf mim. Agak berbeda dengan yang lain ya. Tadi yang dha ya semacam ini. Kalau yang fa itu seperti huruf mim ya. Saya ulangi lagi karena ini ada sedikit perbedaan dengan yang lain ya. Idza as-samaa'u fatarat. Ya, jadi seperti berbunyi huruf mim. Mim sukun ya. Baik, ada dua contoh lagi, ini huruf qaf ya dan huruf kaf. Ini juga agak berbeda.
berbeda dengan yang lain. Jadi kalau nun bertemu dengan fa seperti berbunyi huruf mim mati, maka untuk qaf dan kaf ini berbunyi seperti huruf, kalau dalam bahasa Indonesia tuh huruf eng ya, jadi ain seperti ain, tetapi ain bahasa Indonesia jadi seperti huruf eng atau n dan g ya. Kita contohkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Ya, jadi seperti huruf sengau ing, huruf eng ya, semacam itu. Begitu juga dengan huruf kafnya ya, kita contohkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Ya, jadi ada perbedaan ya, khusus untuk huruf fa yang pertama seperti berbunyi mim ya. Jika nun mati bertemu dengan fa maka bunyinya seperti huruf mim. Kemudian untuk qaf dan kaf itu seperti suara huruf eng ya, huruf eng. Jadi ada sedikit perbedaan dengan contoh-contoh yang lain. Tetapi pada intinya bahwa ikhfa hakiki ini samar-samar antara nun mati atau nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf yang 15 itu. Jadi samar-samarnya adalah antara nun mati atau nun sukun atau tanwin dengan huruf berikutnya. Baik, demikian sedikit penjelasan dari kami mengenai ikhfa hakiki, yaitu ketika terdapat nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.